Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar materi IPA tentang daur hidup makhluk hidup. Pokok materi kita hari ini yang pertama yaitu daur hidup makhluk hidup dan contoh daur hidup makhluk hidup. Daur hidup adalah seluruh tahap perubahan yang dialami makhluk hidup mulai dari lahir hingga dewasa. Pernahkah kalian mengamati pertumbuhan anak kucing? Anak kucing akan berubah menjadi kucing dewasa seiring berjalannya waktu. Anak kucing yang sudah dewasa dapat menghasilkan anak kucing yang baru seperti induknya. Proses anak kucing tumbuh dan berkembang menjadi kucing dewasa disebut dengan daur hidup. Jenis-jenis daur hidup yang pertama yaitu daur hidup dengan metamorfosis. Daur hidup dengan metamorfosis dibagi menjadi dua jenis yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Jenis daur hidup yang kedua yaitu daur hidup tanpa metamorfosis. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis daur hidup makhluk hidup. Yang pertama yaitu daur hidup dengan metamorfosis. Daur hidup hewan dengan metamorfosis merupakan perubahan bentuk yang terjadi pada hewan hingga dewasa. Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk dan fungsi tubuh dari suatu makhluk hidup, dan metamorfosis ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Sekarang kita bahas metamorfosis sempurna. Apa itu metamorfosis sempurna? Metamorfosis sempurna adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan yang saat lahir sangat berbeda dengan induknya. Ciri khas dari metamorfosis sempurna adalah terdapat tahap pupa atau kepompong. Metamorfosis sempurna terjadi pada kupu-kupu, nyamuk, lalat, katak, dan semut. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mengalami 4 tahap dalam daur hidupnya, yaitu telur, kemudian menjadi larva, yang kemudian akan menjadi pupa, dan yang terakhir, dewasa. Kemudian yang kedua yaitu metamorfosis tidak sempurna. Apa itu metamorfosis tidak sempurna? Metamorfosis tidak sempurna yaitu proses perubahan bentuk tubuh hewan yang saat lahir tidak jauh berbeda dengan induknya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan saat muda mirip dengan induknya, akan tetapi ada bagian-bagian tubuh yang belum terbentuk, misalnya sayap. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada serangga seperti kecoa, capung, jangkrik, belalang, semut, dan capung. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna tidak mengalami tahap larva dan pupa. Siklus hidupnya yaitu telur, kemudian menjadi nimfa, dan menjadi dewasa. Yang kedua yaitu daur hidup tanpa metamorfosis. Daur hidup tanpa metamorfosis merupakan tahap perubahan pada makhluk hidup tanpa mengalami perubahan bentuk dalam hidupnya. Bentuk tubuh hewan saat lahir sama dengan bentuk tubuh induknya. Contohnya, kucing, ayam, dan bebek. Sekarang kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu contoh daur hidup makhluk hidup. Berikut ini beberapa contoh dari daur hidup makhluk hidup antara lain sebagai berikut. Yang pertama, daur hidup kucing. Beberapa hewan tidak bertelur tetapi berkembang biak dengan cara beranak, misalnya kucing. Kucing merupakan contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Perhatikan contoh gambar berikut. Kucing dari lahir sampai dewasa tubuhnya tidak mengalami perubahan bentuk. Tetapi hanya ukuran tubuhnya saja yang berubah, gerakannya semakin lincah dan sudah bisa mencari mangsa sendiri. Dimulai dari anak kucing yang akan tumbuh menjadi kucing muda dan akan menjadi kucing dewasa. Kemudian yang kedua adalah daur hidup katak.
Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Katak merupakan contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Prosesnya yaitu, katak dewasa akan bertelur. Telur katak akan menetas kurang dari 10 hari. Telur tersebut akan menetas menjadi berudu yang akan hidup di dalam air atau biasanya menempel di tanaman air. Kemudian, insang pada kecebong atau berudu tadi berfungsi sebagai organ pernafasan. Ekor pada kecebong akan mulai bertambah panjang. Setelah itu, tumbuhlah kaki pada bagian belakang. Nah, ukuran kecebong akan bertambah besar. Dan tumbuhlah kaki pada bagian depan. Nah, pada proses ini, panjang ekor mulai memendek dan katak akan mulai bernafas menggunakan paru-paru. Setelah itu, katak berubah menjadi katak muda dan akhirnya menjadi katak dewasa. Selanjutnya, daur hidup kecoa. Kecoa merupakan salah satu serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Kecoa merupakan contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa, hanya saja warna kulitnya yang berbeda. Nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa. Nah, seperti ini. Dimulai dari telur. Kemudian akan berubah menjadi nimfa. Berubah menjadi nimfa, tetapi hanya warna kulitnya saja yang berbeda. Kemudian tetap berubah menjadi nimfa. Dan yang terakhir menjadi kecoa dewasa. Selanjutnya yaitu daur hidup kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan salah satu serangga yang mengalami metamorfosis sempurna karena memiliki tahap pertumbuhan dari ulat yang berbeda dengan kupu-kupu dewasa. Proses metamorfosis pada kupu-kupu mengalami 4 tahapan. Yang pertama yaitu telur kupu-kupu biasanya menempel di permukaan daun. Kemudian telur menetas menjadi ulat. Ulat itu akan memakan daun-daunan selama beberapa hari, maka lama-kelamaan ulat tumbuh semakin besar dan berhenti makan. Setelah 15-20 hari, ulat mulai berubah menjadi kepompong atau pupa. Kepompong biasanya menggantung di ranting tumbuhan atau di daun. Masa kepompong ini berlangsung selama berhari-hari. Jika telah sempurna dan cukup waktunya, kupu-kupu keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Dari telur ini, proses metamorfosis akan dimulai lagi. Dan yang terakhir yaitu daur hidup nyamuk. Nyamuk merupakan salah satu serangga yang mengalami metamorfosis sempurna. Semua jenis nyamuk melalui 4 tahapan siklus hidup, yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa. Dari keempat tahapan tersebut, 3 tahap pertama menjadikan nyamuk hidup dan berkembang biak di permukaan air. Jadi, hidup nyamuk tergantung di air. Telur nyamuk biasanya diletakkan di permukaan air. Jika telur berada di luar air, maka dapat dipastikan telur akan rusak dan mati. Siklus nyamuk dimulai dari telur. Setelah telur nyamuk menetas, akan menjadi larva atau jentik-jentik. Nah, jentik-jentik ini hidup dan memperoleh makanan di air. Selanjutnya, jentik akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Nah, proses menjadi pupa atau kepompong ini memerlukan waktu 1-2 hari saja. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk dewasa. Nah, setelah bersentuhan dengan udara, tidak lama kemudian nyamuk tersebut akan mampu terbang meninggalkan perairan untuk meneruskan hidupnya. Nyamuk perlu waktu 3-10 hari untuk menyelesaikan siklus hidup mereka dari telur sampai dewasa. Urutan siklus hidup nyamuk yaitu telur menjadi larva atau jentik-jentik yang kemudian akan berubah menjadi pupa atau kepompong dan akhirnya akan menjadi nyamuk dewasa. Nah, sekian materi kita pada hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.